Kita akan membahas tentang transaksi persediaan antar perusahaan. Contoh kasus yang kita angkat adalah di transaksi inventaris di Samsung Electronics. Samsung ini perusahaan teknologi ya. Dia ada produksi TV, smartphone, chip memori juga, dan itu merupakan yang terbesar di dunia. Nah, kita lihat Samsung ini aja punya 169 anak perusahaan yang sebagian besar dimiliki oleh sepenuhnya. Nah, kalau punya banyak anak perusahaan, transaksi antar persediaannya bagaimana? Nah, kita bisa melihat alasan dari Samsung ini. %57% total pendapatannya dihasilkan dari transaksi penjualan antar perusahaan. Contoh, Samsung Semiconductor tentu jualnya ke Samsung juga yang bergerak di bidang produksi elektronik. Nah, itu contoh yang namanya transaksi penjualan antar perusahaan. Strateginya integrasi vertikal, berarti dari atas turun ke bawah. Makanya transaksi ini bisa membawa produk ke pasar yang lebih cepat daripada pesaing, karena manufaktur smartphone-nya vertikal ya. Nah, di sini Samsung membuat chip hingga layar di pabriknya sendiri. Jadi apa-apa dia buat sendiri. Desainnya dia bisa buat sendiri. Kalau dia mau ubah desain bisa lakukan dengan cepat, produknya pun cepat keluar. Nah, ini terkadang ada yang dianggap tidak wajar. Ini transaksi pihak terkait atau pihak afiliasi. Nah, di sini ada prinsip akuntansi mengizinkan perusahaan mengakui penjualan kepada pembeli pihak ketiga di luar entitas konsolidasi. Kalau mengacu pada kalimat ini, artinya ketika perusahaan menjual kepada anak perusahaannya itu tidak diakui sebagai penjualan. Nah, ketika itu terjadi, maka Samsung harus mengeliminasi semua penjualan dalam grup. Ini perlu dihapus karena ini dikendalikan oleh Samsung, merupakan bagian dari perusahaan yang sama dan tidak dapat memperoleh keuntungan dengan menjual inventaris kepada dirinya sendiri. Contohnya gini, dia jual semikonduktor ke anak perusahaan. Anak perusahaan beli, berarti kan anak perusahaan mencatat beban. Di induknya catat sebagai pendapatan. Ketika diadu ya logikanya kan sama. Makanya perlu dihapus sebenarnya seperti ini. Nah, di sini ada ikhtisar entitas terkonsolidasi dan transaksi antar perusahaan. Jadi mengacu pada kasus Samsung tersebut, konsolidasi dan transaksi antar perusahaan itu harus dibuat seperti apa? Ini harus dibuat secara ekonomi dan legal, dikonsolidasikan dan dilaporkan sebagai satu entitas tunggal. Makanya konsolidasi ini kan menggabungkan laporan keuangan dari berbagai anak perusahaan. Nah, di sini tertulis kan dari laporan anak perusahaan atau afiliasi dengan laporan keuangan induknya. Kalau di Indonesia ada contohnya Salim Group, mau Indomie, mau tepung, mau perusahaan mobil atau perusahaan Indomaretnya, itu semua harus digabung menjadilah satu laporan keuangan yaitu Salim Group. Konsolidasi ini melibatkan eliminasi antar anak perusahaan, penjualan dan pembelian. Nah, seperti tadi, dia jual, yang satu beli, karena dia masih satu pemilik, jadinya diadu habis. Rapat yuk. Nah, kalau begitu setelah diadu kan jadinya habis. Ini perlu dialokasikan dengan benar. Transaksi inventaris.